Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di kelas 4? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan pastinya akan lebih semangat lagi dalam belajarnya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Wali Songo. Oleh karena itu, Bapak mohon kepada kalian semua agar fokus memperhatikan dengan sebaik-baiknya, agar nantinya kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berguna. Bapak berpesan, materi ini cukup panjang, jadi jangan sampai semangat kalian lemah ya. Semangat terus. Langsung saja. Pelajaran yang ke-10, kisah keteladanan Wali Songo. Ini Wali Songo ada 9. Ya, nanti kita akan perlahan-lahan kita akan bahas. Assalamualaikum anak-anak. Apa yang kalian ketahui tentang Wali Allah? Siapakah mereka? Apa saja keistimewaan mereka? Wali Allah di dunia ini jumlahnya banyak, tetapi dalam pelajaran ini yang akan kita pelajari hanyalah Wali Songo. Untuk mengetahui siapa para wali Allah itu dan apa saja yang menjadi kisah keteladanan dari Wali Songo, kalian dapat menyimaknya pada pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Siapakah wali Allah itu? Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran Surah Yunus Surah ke-10 ayat 62 sampai 63. Bagaimanakah keimanan wali Allah? Apa saja keuntungan mereka? Untuk mengetahuinya, marilah kita ikuti penjelasan berikut ini. 1. Keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu sayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Shadaqallahul azim. Sebagian manusia ada yang mendapat hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah. Sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Quran Surah Al-A'raf Surah ke-7 ayat 30. Ketakwaan wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan yang diwajibkan agama,
tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah keteladanan Wali Songo. Anak-anak, gambar masjid di atas merupakan salah satu peninggalan yang terkenal dari salah seorang Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Oleh karena itu, masjid tersebut dinamai Masjid Menara Kudus. Untuk lebih mengenal tentang siapa Wali Songo itu dan kisah teladan apa yang dapat diambil dari mereka, kalian dapat mempelajari penjelasan berikut ini. 1. Sunan Gresik atau disebut Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat atau di Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo atau 5M. Yang dimaksud dengan Mohlimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu 1. Main atau berjudi. 2. Ngombe atau mabuk-mabukan. 3. Maling atau mencuri. 4. Madat, menghisap candu atau ganja. 5. Madon atau berzina. Ketiga, Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga pengubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran atau Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang, macapat, pangkur disebut sebagai ciptaannya. Kelima, Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngundung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum pengusaha dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, atau Arya Panangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terletak adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Keenam, Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunan adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam di wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya seperti jamuran, jitungan, dan delikan.
Ketujuh, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumanggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Syahid Ahmad bin Masyhur atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk ilir-ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Kedelapan, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Terakhir yang kesembilan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah bin Datuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Ini rangkumannya anak-anak, silakan kalian baca ya. Jadi wali Allah, pengertian wali Allah itu apa? Kisah keteladanan Wali Songo yang ke-9 dari mulai Sunan Gresik sampai Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Seperti biasa anak-anak, di sini ada latihan soal 1 sampai 6. Silakan kalian mengerjakan soal ini di buku tulis agamanya. Seperti biasa soalnya ditulis ya anak-anak. Semoga pertemuan kita yang singkat ini membawa manfaat dan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Semoga pertemuan ini juga Allah meridhoi dan merahmati kita semua, agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pembelajaran kita hari ini. Semangat terus belajarnya. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.